Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iklimah Jianoh Hirunisa. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum genetika modern tentang peluang dan uji C kuadrat dengan cara melempar koin atau uang logam. Adapun tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menghitung peluang dan menghitung uji C kuadrat setelah melakukan praktikum. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel setelah melakukan praktikum. Sebelumnya saya akan sharing sedikit tentang materi ini, yaitu tentang peluang dan uji C kuadrat. Apa sih peluang itu? Peluang adalah perbandingan antara peristiwa yang diharapkan dengan semua peristiwa yang mungkin terjadi. Misalnya, jika kita melempar koin atau uang logam, maka permukaan mata uang yang diharapkan masih merupakan suatu kemungkinan. Pada praktikum kali ini saya menggunakan koin atau uang logam untuk menentukan atau mengetahui peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar. Percobaan ini dilakukan dengan cara melempar koin ke atas, kemudian dilihat ketika jatuh itu yang muncul sisi gambar atau sisi angka. Nah, sebelum melakukan pelemparan, kita beri nama terlebih dahulu, misalnya sisi angka diberi nama A besar, kemudian sisi gambar diberi nama A kecil. Percobaan ini dilakukan sebanyak 100 kali pelemparan. Dalam melakukan percobaan, seringkali kita memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan atau percobaannya gagal. Supaya hasil yang menyimpang ini masih dapat dipakai, maka perlu dilakukan uji C kuadrat. Apa sih uji C kuadrat itu? Uji C kuadrat adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji kesesuaian atau kecocokan antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, koin atau uang logam. 2. Spidol. Spidol ini untuk memberi nama pada uang logam ini, diberi nama A besar atau A kecil. Dan alat tulis untuk menulis hasil praktikum. Oke, sekian, mari kita mulai praktikumnya. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, memberi permisalan. Misalnya sisi angka diberi tanda A besar, sedangkan sisi gambar diberi tanda A kecil dengan menggunakan spidol. Langkah yang kedua yaitu melakukan percobaan dengan melempar koin ke atas. Lalu ketika koin itu jatuh, dilihat apakah yang muncul sisi A besar atau sisi A kecil. Kemudian dicatat pada tabel hasil pengamatan.
Langkah yang ketiga yaitu menghitung pemunculan masing-masing sisi koin pada tabel hasil pengamatan, kemudian dihitung frekuensinya. Langkah yang keempat yaitu menghitung C kuadrat pada tabel uji C kuadrat, di mana O di sini yaitu nilai observasi atau hasil pengamatan, E yaitu nilai ekspektasi atau harapan, D yaitu deviasi. Sedangkan untuk X kuadrat tabel diperoleh dari tetapan distribusi chi-square. Pada uji chi-square atau C kuadrat, apabila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka hipotesis diterima, artinya percobaan yang dilakukan sesuai dengan teori. Sedangkan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka hipotesis tidak diterima, artinya percobaan yang dilakukan tidak sesuai dengan teori. Langkah yang kelima yaitu menghitung peluang munculnya masing-masing sisi pada koin. Rumus dari peluang adalah peluang sama dengan frekuensi munculnya kejadian dibagi frekuensi total percobaan. Jadi kesimpulannya, dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa sisi angka muncul sebanyak 49 kali, sedangkan sisi gambar muncul sebanyak 51 kali. Hasil ini mendekati atau sesuai dengan yang diharapkan dari masing-masing sisi, yaitu 50 dan 50. 50 diperoleh dari setengah dikali 100. Setengah yaitu kemungkinan munculnya angka pada satu koin, sedangkan 100 yaitu jumlah pelemparan. Untuk peluang yang diperoleh dari hasil praktikum gamet A besar sebesar 49% atau 0,49, sedangkan gamet A kecil sebesar 51% atau 0,51. Kemudian dihitung dengan menggunakan tabel C kuadrat dan didapatkan hasil bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. X kuadrat hitungnya 0,04 lebih kecil dari 3,84. Maka hipotesis diterima, artinya percobaan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori hukum Mendel atau berhasil. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.